Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di renungan pagi, damai di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, apa kabar? Sebelum renungan ini saya bacakan, saya akan menyapa saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kepada saudara-saudaraku yang merayakan hari ulang tahunnya di hari ini, baik kelahiran maupun pernikahan, saya ucapkan selamat ulang tahun. Panjang umurnya, sehat, dan berbahagialah selalu di dalam Tuhan. Dan kepada saudara-saudaraku yang sedang sakit, apakah dirawat di rumah sakit atau di rumah, doaku bersamamu saudaraku, Tuhan menjamahmu, Tuhan memberikan saudaraku kesehatan, Tuhan memberikan kepada saudaraku kekuatan. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudaraku yang saya kasihi, dan semua warga jemaat yang sedang melakukan aktivitasnya di hari ini. Dengan sukacita mari kita kerjakan pekerjaan kita, profesi yang kita miliki, karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dikatakan begini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikian saudaraku, pernyataan yang mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat itu. Sungguh makna kata di dalam ini sangat dalam, saudara-saudaraku. Dia dijadikan sebagai penghuni tetap, bukan sebagai penghuni sementara. Bila dikatakan kita ada di dalam Dia, Tuhan menjadikan kita menjadi penghuni tetap di dalam Dia. Kita bukan penghuni sementara di dalam Tuhan. Atau katakan sebuah ilustrasi, bila kita bepergian ke tempat tamasya, ke tempat atau di luar kota, barangkali kita bisa tinggal di satu tempat, di satu penginapan atau di hotel. Tetapi jam berapa dan kapanpun bisa kita meninggalkan tempat itu. Namun kalau dikatakan arti kata di dalam Dia, dimanapun kita, kemanapun kita tetap menjadi penghuni tetap di dalam Dia. Sungguh inilah luar biasanya kasih Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan. Dan apa tanda orang yang tinggal di dalam Dia? Orang yang hidup di dalam Tuhan. Paling tidak saudaraku ada 3 yang disampaikan oleh nas firman Tuhan ini. Orang yang diam di dalam Tuhan berarti dia menunjukkan sikap menuruti perintah-perintah Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan dan gerak aktivitasnya saudaraku, perintah Tuhan itulah yang diperankan di dalam kehidupan. Apa yang menjadi firman Tuhan, itulah yang diperankan di dalam kehidupan. Saya bekerja, saya tinggal dan menuruti perintah Tuhan. Saya melakukan aktivitas, saya menuruti perintah-perintah Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, atau langkah apapun yang kita langkahkan, kita benar-benar menuruti perintah Tuhan. Itulah salah satu tanda orang yang diam dan berada di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudaraku, hidup di dalam kasih. Jadi saya adalah orang yang ada di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa hidup saya ada di dalam kasih. Hidup saya mewujud di dalam kasih. Jadi kasih itu bukan kasih yang ada kepentingan, tetapi betul-betul adalah kasih yang tulus dan ikhlas. Saya mengasihi dia adalah tulus dan ikhlas. Saya mengasihi si X, saya
dengan tulus mengasihi dia. Jadi tidak ada kepentingan yang saya cari di dalam kasih itu. Karena itu yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh, secara sungguh-sungguh. Dan Tuhan mengasihi kita dengan penerimaan apa yang menjadi keberadaan hidup kita. Apa yang menjadi kebanggaan sebenarnya di dalam diri kita, yang sehingga Tuhan mengasihi. Tidak ada. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang jahat, kita adalah orang yang selalu mengecewakan hati Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi bukan itu menjadi dasar bagi Tuhan untuk mengasihi saya. Karena Allah itu adalah ilahi dan kasihnya ilahi, mencintai saya dengan tulus, mengasihi saya dengan tulus di dalam kehidupan. Sehingga peran yang saya lakukan sebenarnya kalau saya merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan, saya juga akan beraktualisasi di dalam cinta kasih atau mengasihi sesama itu, saudara-saudaraku. Tidak dan tanpa melihat apakah sukunya, agamanya, apakah apa perbedaan budayanya atau perbedaan kulitnya, tidak. Tetapi mengasihi secara sungguh-sungguh, tidak direduksi dari apa yang menjadi citra diri dari perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi di dalam seluruh perbedaan yang ada, saudara-saudaraku, kasih itu mengikat semuanya. Karena itulah wujud kita. Itu yang kedua, saudara-saudaraku. Tapi yang ketiga, orang atau ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang ada di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, dia meneladani cara hidup Kristus, atau hidup kita ada berpadanan dengan cara hidup Kristus, saudara-saudaraku. Sungguh ini menjadi berita sukacita, kabar baik dalam renungan kita di pagi hari ini. Sehingga peran yang kita lakukan melalui firman Tuhan ini, saya ada di dalam Tuhan, kita semua ada di dalam Tuhan. Mari perankan dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup kita mewujud di dalam citra Kristus sendiri. Karena itulah hidup kita, saudaraku. Semoga firman ini memberangkatkan kita melakukan aktivitas kita dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Tuhan dimuliakan melalui saudara, melalui kita semua, melalui aktivitas yang kita kerjakan. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Terima kasih, ya Tuhan Allah Bapa, untuk firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu memberikan kami semangat, menunjukkan buah iman kami, kalau kami ada tinggal dan berada di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami yang tinggal, kami dapat berperan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami dapat mengasihi dan mewujud dalam ciri Kristus, hakikat Kristus di dalam kehidupan. Kuatkan kami melakukan semuanya. Bila di dalam kehidupan kami merasa lemah, kuatkan. Bila ada saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan. Berikan mereka pengharapan. Dan biarlah semua yang bersukacita hari ini, dalam hari ulang tahunnya, Tuhan yang memberikan rasa bahagia, panjang umur, sehat selalu. Kemuliaan bagimu, ya Tuhan, sertailah kami dalam melakukan aktivitas di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersukacita melakukan aktivitas kita di hari ini. Tuhan memberkatimu.